Yang paling berkesan kalau buat aku sih pas kita syuting Diam, karena itu pertama kali saya syuting yang benar-benar Diam. Terus kita lepas dulu nggak sih terusnya ada kerja, terus kita puasa juga. Jadi yang paling seru Diam. Dia sih emang paling hedon sih, yang paling rame tuh di kapal itu. Ya benarnya karena semuanya ada di sini ya, jadi kayak kita kan bisa bercanda bareng-barengnya. Sama sih Diam kayak paling gong. Sama setuju sama teman-teman yang lain. Betul. Soalnya kita kan bareng-bareng di sana semuanya tuh cast-nya. Jadi seru banget, parah seru banget. Cemburu adalah tantangan yang sangat luar biasa. Terus ya itu deh. Kalau aku sih tantangannya mungkin karena kayaknya season ini depresif banget, jadi scene yang harus nangis dan aku kayak mostly nggak ada scene bahagia di sini, jadi itu yang agak berat buat aku sih karena cukup training juga buat syuting yang lama. Sempat stres gitu nangis terus? Enggak sih, training aja nggak stres. Kalau aku sih paling tantangannya adalah karena aku kayak masuk ke keluarga, kayak aku orang baru, terus karakter baru juga, terus yang lain mereka udah tahu karakternya kayak gimana, mereka udah tahu harus ngapain dengan karakter mereka, dan aku datang clueless kayak hai aku orang baru, itu lumayan menantang sih. Mungkin season yang sebelumnya pasti berbeda, kita masih di sekolah, walaupun masalah-masalahnya tuh masalah-masalah yang cukup berat juga buat murid-murid, tapi kayaknya kalau yang di sini masalahnya pasti ada, terus kita juga udah kuliah dan juga kita coba untuk masalah yang berat dan bisa terrealisasikan dengan baik. Pantas kalau dari saya sama Saski, Apa tuh? apa yang bikin Saski ketiga ini baru banget? Karena kita orang baru. Karena kita orang baru di sini. Iya betul. Tapi kebetulan yang main aktor-aktor yang sangat hebat juga, jadi ya kita merasakan chemistry-nya yang diberikan kepada kami juga enak juga ya. Iya enak banget. Mainnya jadi seru banget lah di sini. MNG 3. Alasan ya kalian untuk mau masuk ke minor girl? Alasannya silakan. Alasan aku sih karena karakter aku lumayan menarik ya, aku belum bisa cerita banyak soal karakter aku, tapi kalau kalian nanti nonton sampai akhir pasti kalian bisa lihat kenapa aku memilih kalau saya yang paling membuat mau banget masuk ke sini itu adalah karakternya ya, karena kan Dante ini lumayan kompleks ya karakternya. Dia itu bad boy, terus yang menjual barang-barang terlarang. Jadi pertama kali untuk aku juga peranin karakter seperti itu, makanya sangat tertarik untuk ikut di judul ini. Pasti masing-masing dari kita ada beberapa cerita yang relate, dan mungkin kayak kalau misalnya kita ngelakuin salah satu scene masalah, pasti ada bisa ngerasa relate, dan pasti juga ada kayak own problems yang bisa nge-trigger kita untuk acting dalam sini itu, karena minor itu kan selalu pengen coba untuk jadi sini sama itu. Tapi Iya, dari sih dari saya nggak ada relate sih. Tapi ya lagi-lagi kita kan bikin series yang memang dekat sama teman-teman yang nonton, tim maupun generasi manapun, jadi sebenarnya nggak perlu keluar dari karakter, karena kan kalau misalkan kita mendalami suatu peran itu kita juga harus bisa dalam memisahkan energi kita sendiri, karena kan kalau misalkan pulang syuting kalau membawa karakter atau membawa scene itu kan bisa draining buat orang-orang yang ada di rumah juga. Dan sebenarnya kalau misalkan lagi drain atau apa, cara ngebalikinnya lagi untuk istirahat bentar, siap lagi kan biasanya kalau dari scene ke scene itu kan siap lagi kita banyak yang sambal kan. Jadi dari cast-nya juga kalau lagi siap-siap aku pakai waktu buat istirahat. Atau nggak misalkan kayak kumpul bareng sama cast lain juga bikin aku lupa kalau sama Saski. Nah, karena udah ada sempet kata itu anak
ada yang bahagianya banget, kalian tuh depres banget sih. Itu cara memperdalam karakter sebenarnya karakter yang aura sekarang sih. Kalau aku karakternya bisa kayak grow dengan ya dan get into the script makanya itu bisa ngebantu jadi nggak harus ada yang harus relate dan kita harus benar-benar try hard untuk ngerasain depresi cuma kalau kita ngerasain ceritanya scriptnya itu supaya bisa tanya yang lain juga Jadi ya kan banyak anak yang berantem nih. Tipenya gimana supaya nggak kena sendirian itu udah muncul? Aris, coba ya saya gimana yang suka Apa pertanyaannya? Banyak adegan berantem nih. Tipenya gimana biar nggak menang beneran? Koreonya gimana ya? Ya kontrol pastinya sih, karena sebenarnya kita juga nggak dapet koreo fighting sama sekali ya. Tapi untungnya teman-teman semua bisa kontrol juga, dan Pak Angling juga mintanya itu shotnya juga nggak terlalu bahaya, jadi dari atas gitu. Jadi nggak perlu untuk deket banget gitu, jadi aman. Gitu sih. Oke, senang aja sih dengan apa namanya development karakter kita yang semakin dewasa, semakin menarik juga dari segi ceritanya, dan buat saya untuk bisa ada di season 3 ini dan sampai di season 3 itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau Naura? Chemistry kayaknya udah nggak perlu gimana lagi, karena udah kecil jadinya ya nggak pernah ada rasa canggung maksudnya kan kita di sini juga sesama pekerja seni dan kita semua di sini profesional dan kita semua di sini kalau misalnya berdua soal kerjaan aku yakin pada bisa lebih apa ya profesional dan semua itu nggak terus semakin hati gitu jadi kadang-kadang kan apa pikiran dan hatinya juga harus bisa diatur dan aku merasa semua teman di sini bisa gitu Itu kayak ada pressure nggak sih mungkin apa namanya ekspektasi sama orang-orang gitu nih apa orang-orang yang nonton gitu apalagi kan satu kedua sukses nih di ketiga ada pressure sendiri nggak mungkin ke Fani Pastinya kalau pressure ada, tapi buat kita pasti anggap itu sebagai tantangan untuk kita. Justru kita akan buat series ini lebih baik daripada season sebelumnya. Oke. menariknya itu bukan jadi memang mereka ini adalah karakter yang mengawali semua cerita di season 3 ya. Konfliknya di mana nih? Bisa lihat detail. Satu lagi kayak karakter apa sih ciri khas kan apa kayak mic earphone tumbler gitu kayak saya ini pertanyaan ringan aja sih kalian tuh ini nggak sih ikut campur nggak gue mau yang modelnya kayak gini atau Naura tahu Miss Adit nggak? Enggak sih, cuman kayak kadang-kadang aku suka kayak bilang ke Devano kayak kenapa sih pakaian kamu gitu kan terus kayak saya nanti kalau ditonton apa episode 8 jaketnya sama aku Iya. jadi aku kayak yes lepas kayak yes Naura juga udah kayak mendingan lu masih pakai jaket deh. Ya berarti tapi mau gimana ya orang disuruh kan? iya Orang dan kamu jadi dewasa banget ya harus ngatur semuanya jadi filter juga susah nggak sih belanja orang dewasa harus filter semuanya gitu. sebenarnya kalau dibilang dewasa juga nggak dewasa banget karena ini masih minor girl yang step up ya kan part of growing juga karena karakter aku dan sama Raya juga seumuran terus momen-momen yang kita lagi lewatin juga most likely the same sama-sama anak kuliah sebenarnya not that hard yang bikin susah mungkin karena itu tadi scene-nya terus Raya juga harus bisa gimana nge-continue cerita-cerita yang ada di satu season 2 arahan sutradara terhadap kalian kan main di sebelum seri sebelumnya bareng itu ada persamaan atau enggak arahannya kan untuk membangun chemistry kalian berdua gimana? Kita sih enggak di Pindora karena aku pasti setiap sutradara ada cerasnya masing-masing dalam proses ini mungkin mau tanya Sasri apa ya saya lagi karena sih mungkin gimana jadi apa ya peran yang kayaknya nyebelin ya udah siap-siap belum di sama penonton nih Terakhir ya. Iya. sebenarnya dari pas baca skrip sih udah siap-siap banget ya udah siapin mental kayaknya aku yang bakal bikin kalian semua keganggu deh tapi coba nanti kalian nonton sampai episode 8 kalau udah keluar masih sebel nggak sama aku itu pertanyaannya Ini bisa menghibur banyak masyarakat Indonesia dan series ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak teman-teman Indonesia dan juga cuma bagi semua
semoga kalian nontonnya nggak banyak kaget. Jangan lupa saksikan Main di video. di video, yes. Foto sebelum, ayo foto satu, tengah-tengah, ayo foto, ayo, Aduh, mohon maaf, berdiri. tengah, satu, dua, tiga, kiri, HP saya boleh nggak? dua, Makasih. thank you, Terima kasih. Yes, terima kasih semuanya.